Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Rio Ramadhani, mahasiswa dari STIMIK Pelita Nusantara dengan NIM 180121198. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang rancangan keempat komponen yang ada di UML. Kita merancang keempat komponen yang ada dalam UML, kita harus tahu dulu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam UML. Yang pertama yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah bagian dari UML, di mana kelas diagram ini menggambarkan visual dari struktur serta deskripsi dan hubungan antar kelas diagram tertentu. Dengan memodelkan kelas, atribut, dan objek di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram juga memberikan gambaran diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Sekilas apabila kita perhatikan kelas diagram, ini hampir menyerupai IRD. Hanya saja yang menjadi perbedaan diagram memiliki operasi dan metode. Ada objek diagram. Objek diagram adalah diagram menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek yang berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. Objek diagram biasanya disebut sebagai instansi diagram karena sangat mirip dengan kelas diagram. Seperti kelas diagram, objek diagram juga mengarahkan hubungan antara objek, tetapi objek diagram memakai contoh-contoh dunia nyata. Objek diagram dipakai untuk menggambarkan bagaimana sistem akan terlihat seperti pada waktu tertentu. Karena ada data yang tersedia di objek diagram, sering dipakai untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antar objek. Baik, kali ini kita akan membahas tentang fungsi objek diagram. Fungsi atau tujuan dari diagram harus dipahami dengan jelas untuk menerapkannya praktis. Tujuan dari objek diagram yang mirip dengan kelas diagram, perbedaannya adalah bahwa kelas diagram adalah model abstrak yang terdiri dari kelas dan hubungan mereka. Tapi sebuah objek diagram merupakan contoh pada saat tertentu yang konkret di alam. Ini berarti objek diagram lebih dekat dengan perilaku sistem yang sebenarnya. Tujuannya ialah untuk menangkap gambaran statis dari sistem pada saat tertentu. C. Ada komponen diagram. Diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antar komponen-komponen dalam sebuah sistem. Pengertian komponen dalam UML merupakan hal-hal fisik dari program yang akan digambarkan atau memodelkan dan ada ketika sistem dijalankan. Contoh dari komponen diagram dasar antara lain: 1. Komponen data yang dipakai untuk manipulasi data. 2. Komponen bisnis processing yang dipakai untuk menangani proses bisnis. 3. Ada komponen security yang dipakai dalam menangani keamanan. 4. Ada komponen user antarmuka yang dipakai dalam menangani tampilan sebuah program. Yang terakhir ialah deployment diagram. Deployment diagram merupakan jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sebuah sistem berbasis OOP yang akan dibangun. Pendapat lain juga mengartikan deployment diagram adalah gambaran proses-proses pada sebuah sistem yang berjalan serta menerangkan bagaimana relasi di dalam sistem tersebut. Deployment diagram sendiri adalah jenis diagram yang statis, artinya tidak akan mengalami perubahan. Ketika kita merancang diagram tersebut seperti A, maka akan bertahan sampai kapanpun. Selain itu, deployment diagram juga mempermudah user dalam menggunakan sistem yang telah dibangun. Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu dari fungsi deployment diagram adalah menggambarkan dan memvisualisasikan dan menspesifikasikan proses. Baik, kali ini kita masuk ke dalam rancangan sistem. Di sini saya menggunakan contoh aplikasi layanan informasi tentang pengobatan herbal berbasis Android. Yang pertama kita harus membuat use case diagram.
Mengapa kita harus membuat use case diagram? Karena use case diagram menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Use case diagram dapat kita lihat di samping ini. Baik, sekarang kita akan melanjut di kelas diagram. Kelas diagram merupakan elemen terpenting dalam sistem berorientasi objek. Kelas mendeskripsikan satu blok pembangunan sistem. Kelas diagram ini memiliki beberapa fitur, yaitu memodelkan multiplicitas, ketampakan, penandaan, dan karakteristik lainnya. Di sini ada beberapa kelas diagram. Yang pertama, kelas memilih gejala. Pilih gejala, ada nama gejala. Di kelas menu utama ada memilih gejala, nama gejala. Kelas kelola gejala penyakit, ada nama gejala, nama penyakit, nama tanaman, nama latin, dan cara penanganan. Dan selanjutnya bisa kita lihat sendiri di dalam slide. Objek diagram. Pada objek diagram ini kita memiliki user dan admin. User dan admin ini adalah perkembangan dari kelas menu utama. Bila di kelas diagram hanya menu utama, di sini kita akan membaginya menjadi user dan admin. Pada admin memiliki atribut username yang telah diisi yaitu admin, dan password yang telah diisi 1, 2, 3, 4. Pada kelas diagram kita memilih gejala. Pada kelas objek diagram kita juga memiliki gejala yang atributnya yaitu nama gejala yang telah diisi yaitu demam. Pada cek penyakit kita juga memiliki atribut nama penyakit yaitu yang anemia. Pada data gejala penyakit, kita memiliki atribut nama gejala, pucat, nama penyakit anemia, nama tanaman daun katuk, nama latin Sauropus arthronus, dan cara penggunaan yaitu potong daun katuk, kemudian blender dengan air. Cara pengobatan ada atribut nama tanaman, daun katuk, nama latin Sauropus arthronus. Cara penggunaan potong daun katuk kemudian blender dengan air. Komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen perangkat lunak, termasuk ketergantungan di antaranya. Komponen diagram dapat kita lihat di samping ini, yaitu menu utama bergantung dengan login admin, pengobatan, info herbal, help, dan exit. Pada login admin juga bergantung kepada kelola data gejala penyakit. Pada pengobatan bergantung ke memilih gejala tergantung kepada pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan bergantung juga kepada kemungkinan penyakit. Kemungkinan penyakit bergantung kepada cara pengobatan herbal. Ada juga di info herbal, bergantung kepada tampilan info herbal. Help bergantung kepada tampilan help. Selanjutnya ada development diagram. Development diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem yang menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat. Development diagram dapat kita lihat di samping ini, yaitu menu utama sebagai tempat login, memiliki gejala, informasi herbal, help, dan exit berasosiasi dengan node operasi sistem Android. Presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.